وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini Allah masih mengizinkan kita untuk menghadiri majelis ilmu pada malam hari ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat salam kita haturkan kepada junjungan kita, uswah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan ini ingin saya sedikit menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Ini kalau hadis itu kok sudah masuk di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, itu berarti termasuk hadis yang salah satu hadis yang paling sahih, yang terjamin keasliannya. Jadi di antara sahih yang paling sahih. Jadi hadis ini saking pentingnya, itu para ulama menyebutkan hadis ini merupakan satu dari 4 hadis yang menjadi landasan agama Islam. Di mana disebutkan ada 4 hadis yang menjelaskan tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang pertama, hadis Umar tentang innamal a'malu binniyat. Yang kedua, masih hadis Umar juga, yaitu tentang rukun Islam dan rukun iman, hadis Jibril. Kemudian hadis yang ketiga, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, barang siapa man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa yang membuat urusan-urusan yang baru yang tidak ada ajarannya, maka itu tertolak. Nah, hadis yang keempat ini yang akan kita bahas. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Maka dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Bahwa sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara keduanya adalah perkara-perkara yang syubhat. Jadi kalau di sini Rasulullah membahas mengenai hukum-hukum yang ada di dalam dunia ini. Nah, ini kalau ini khusus masalah muamalah, masalah apa yang kita lakukan di dunia. Maka perkara-perkara itu ada yang halal, dan halalnya itu sudah jelas. Seperti awal muharam yang jual beli
Allah menghalalkan makanan-makanan tertentu, Allah menghalalkan kegiatan tertentu. Dan yang haram juga sudah jelas. Seperti Allah mengharamkan zina, Allah mengharamkan khamr, Allah mengharamkan judi. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat. Apa itu syubhat? Syubhat ini adalah perkara-perkara yang masih belum jelas halal dan haramnya, baik dari segi dalilnya maupun dari segi zatnya. Maksudnya apa? Contoh kalau misalkan belum jelas dari segi dalil, ini bisa mempunyai dua makna. Ya. Ada dalil yang ada satu perbuatan yang di dalamnya ada dalil halal, ada dalil haram. Contohnya jual beli ngijon ya Pak. Ngijon saya pentil ngijon nggih. Nah, jual beli ngijon. Di situ ada dalil halal. Wa halallahul bai'a. Allah menghalalkan jual beli. Tapi Rasulullah juga ada dalil yang mengharamkan. Yaitu Rasulullah mengharamkan jual beli gharar, jual beli yang tidak jelas. Jadi kan dalam satu perbuatan tercampur antara dalil halal dan dalil haram. Nah, kalau seperti ini diutamakan yang haram. Atau bisa jadi suatu perbuatan yang tidak ada dalil halal ataupun dalil haram. Nah, ini biasanya hal-hal yang baru. Contohnya e-money, bank online, transaksi online, jual beli online. Itu kan nggak ada ya. Rasulullah kan zaman dulu nggak pernah tukar dana, nggak pernah belanja di Shopee kan nggak ada. Dan tidak ada dalil yang jelas. Maka kalau seperti ini dalam kaidah Islam, kalau masalah perkara yang tidak jelas antara belum ada dalil halal dan haramnya, maka dikembalikan ke hukum asal. Hukum asal itu dalam kaidah usul fikih ada dua hukum asal. Yang pertama, asal dari ibadah adalah haram sampai ada dalil yang memerintahkannya. Jadi semua ibadah itu asalnya nggak boleh. Mau sholat nggak boleh, ngaji nggak boleh, zikir nggak boleh sampai ada dalil yang menyuruhnya. Misalnya kita mau baca Al-Quran, baca surat, ada dalilnya enggak? Ada perintahnya enggak? Ada, silahkan baca. Mau sholatnya di waktu apa? Berapa rakaat? Ada perintahnya enggak? Ada ajarannya enggak? Kalau ada, dikerjakan. Kalau enggak ada, hukumnya haram. Itu yang pertama. Kaidah yang kedua, kalau asal dari muamalah, asal dari muamalah itu berarti kegiatan duniawi itu adalah halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka semua pekerjaan, semua kegiatan di dunia, makanan, minuman, aktivitas, produk-produk yang ada itu asalnya adalah halal. Asalnya sampai ada dalil yang mengharamkannya. Maka misalnya belanja online boleh enggak? Boleh. E-money boleh? Boleh. Top up boleh? Boleh. Main game, main bola boleh? Boleh. Asalnya tidak apa-apa. Sampai ada dalil yang mengharamkannya. Misalkan ketika belanja online karena belanjanya pakai yang pay later, akhirnya hitungannya jadi utangnya plus bunga, hitungannya jadi riba. Jadi yang hukum asalnya boleh sampai karena tercampur dengan transaksi-transaksi yang jelas keharamannya, maka hukumnya menjadi haram.
Dan Rasulullah memberikan peringatan, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, bahwa perkara syubhat ini tidak diketahui oleh orang banyak. Jadi walaupun di dunia ini banyak sekali perkara-perkara syubhat, ya, yang tercampur antara halal dan yang haram, yang belum jelas antara halal dan haram, itu banyak dari kita yang belum mengetahuinya. Ya contohnya tadi, hukum imani bagaimana, hukum jual beli online bagaimana, itu kan termasuk perkara-perkara yang syubhat, bisa halal, bisa haram, tergantung cara penggunaannya. Jadi Rasulullah sendiri yang mengingatkan, banyak dari kita yang belum tahu, baik belum tahu karena kurang ilmunya ataupun karena sudah tahu tapi tidak mau mengindahkannya. Maka Rasulullah berkata, wa famanittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Barang siapa yang menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat, maka sungguh dia telah menjaga kehormatan dirinya dan agamanya. Maka di sini Rasulullah menekankan kepada kita, ketika kita diberikan suatu pilihan, ada yang halal, ada yang haram, ada yang masih samar-samar, maka Rasul mengatakan, pilihlah yang halal. Yang haram jelas kita tinggalkan. Nah, yang samar-samar itu juga sebaiknya ditinggalkan. Jangan deket-deket. Kan? Orang yang benar-benar bertakwa, mukmin yang benar-benar bertakwa adalah mukmin yang rela meninggalkan yang syubhat, ya, walaupun mungkin mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Karena kita sering nanti ketika kita bekerja, bertransaksi, berhubungan dengan orang-orang, seringkali kita mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan uang yang banyak, mendapatkan penghasilan yang lebih, tapi dari cara yang masih belum jelas. Jual barang, ini nggak tahu barangnya halal atau haram, dapat pasokan, dikasih uang, nah ini uangnya halal atau haram tidak tahu. Maka kalau seperti ini Rasulullah katakan, tinggalkan semuanya. Ya, pilihlah yang jelas-jelas saja, yang benar-benar jelas halalnya, jelas kebolehannya. Maka yang menjaga dirinya, dia telah menjaga kehormatan agamanya. Itu berarti menjaga hubungannya dengan Allah Ta'ala karena terhindar dari hal-hal yang haram. Juga menjaga kehormatan dirinya, artinya menjaga hubungan dia dengan orang lain. Karena bisa jadi hal-hal yang tidak jelas ini bukan hanya membawa kerugian kepada agama kita, tapi bisa jadi juga merugikan orang lain juga. Rasulullah menambahkan peringatannya, wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil haram. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara-perkara yang syubhat, maka seakan-akan dia telah jatuh ke dalam perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal himar, seperti penggembala yang mengembalakan di sekitar tanah larangan, yushiku ayyurta'at fihi, maka lama-lama dia akan masuk ke dalamnya juga. Jadi di sini Rasulullah memberikan peringatan kepada orang-orang yang bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat, ya. Karena nanti, wah katanya hukum asalnya kan halal, kan saya nggak tahu. Dengan artian alasannya saya nggak tahu dan nggak mau nyari tahu. Ya sudah, saya ambil yang syubhat saja. Saya ambil yang tidak jelas, saya ambil yang masih belum, yang tercampur antara halal dan haram. Maka orang yang seperti ini Rasulullah katakan,
orang yang bermudah-mudahan dalam hal yang syubhat itu lama-lama pasti akan terjatuh ke dalam hal yang haram. Karena tadi yang syubhat itu kan sebenarnya ini tuh ada yang halal, ada yang haram, tercampur jadi satu. Cuma kita tidak tahu itu mana yang halal, mana yang haram. Nah, kalau kita mengambil yang syubhat terus, mungkin sekali alhamdulillah dapat yang halal, 2 kali dapat yang halal, 3 kali, 4 kali dapat yang halal. Tapi apakah kita bisa memastikan ke 100 kali, ke 1000 kali tetap mendapatkan yang halal? Lama-lama pasti akan mendapatkan yang halal juga. Tadi seperti tadi penggembala yang menggembala di sekitar tanah larangan. Jadi misalnya kita punya peliharaan, ngangon kambing, sengaja ngangonnya di pinggir sawah milik tetangganya. Minggir-minggir terus. Jadi mungkin sehari 2 hari bisa dijaga, tidak memakan rumput tetangga. Tapi kan lama-lama karena ngangonnya di pinggir, lama-lama akan makan rumput tetangga juga. Karena tadi sengaja memposisikan dirinya dalam posisi yang berbahaya. Inilah kenapa Rasulullah mengingatkan kepada kita, jangan dekat-dekat, ya. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah yang syubhat. Mending ditinggalkan saja, ya, supaya aman diri kita, ya, supaya hati kita aman, supaya jiwa kita aman, supaya kita yakin bahwa harta yang kita dapatkan benar-benar halal, supaya kita yakin rezeki yang kita berikan kepada keluarga kita itu semuanya halal, makanannya itu dari yang halal, pakaiannya adalah pakaian yang halal. Maka dimulai dari menjauhi yang syubhat. Ya. Maka mending, ya, kita itu kehilangan hal-hal yang halal daripada terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ini sifat orang mukmin yang bertakwa. Rela kehilangan yang halal demi menjaga kehormatan dirinya. Karena ketika orang menjauhkan dirinya dari hal yang syubhat, mencukupkan dirinya dengan hal-hal yang benar, sudah jelas kehalalannya, maka kalau misalkan yang syubhat ini haram, alhamdulillah selamat dari yang haram. Kalaupun nanti yang syubhat itu ternyata halal, masih mendapatkan keutamaan menjaga hatinya. Jadi kan hatinya nggak was-was, hatinya nggak mikir-mikir ini halal nggak ya, ini boleh nggak ya. Kan malah jadi beban di pikiran. Maka itu juga yang menjadi keutamaan, ya, keistimewaan dari agama Islam. Ketika Islam itu melarang sesuatu, mengharamkan sesuatu, itu Islam tidak hanya mengharamkan perbuatannya, tapi mengharamkan seluruh fasilitas yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ketika Islam mengharamkan khamr, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali syaitan. Bahwa khamr, judi, ya, main anak panah, undian, itu semuanya merupakan dari perbuatan syaitan. Jelas diharamkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika khamr itu diharamkan, yang dilarang bukan hanya minum khamrnya, tapi yang perantaranya itu juga dilarang oleh Rasulullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, Rasulullah melaknat. Jadi kalau Rasulullah melaknat kan berarti merupakan dosa besar, gitu. Melaknat bukan hanya meminum khamr, yang dilaknat itu mulai dari pembuatnya, ya, gitu. Pembuatnya dilaknat, yang menjual dilaknat, yang membeli dilaknat, yang mengantarkan botolnya itu dilaknat, bahkan yang menuangkan saja, dari itu cuma menuangkan itu juga dilaknat.
sangat. Kalau tidak salah 8 orang gitu ya, saya kurang hafal. Jadi bukan hanya yang minum, jadi dari yang jual, yang bikin, yang jual, semua orang yang menjadi perantara orang itu untuk minum khamar itu mendapatkan laknat semuanya. Ketika Allah melarang kita untuk berzina, maka bukan hanya zinanya saja yang dilarang. Seluruh hal yang mengantarkan kepada zina itu juga berdosa. Allah melarang mulai dari zina mata, nggak boleh jalatan ya, matanya nggak boleh kemana-mana. Allah perintahkan untuk menundukkan pandangannya. Allah menyuruh orang untuk menutup auratnya. Zina telinga, Allah melarang untuk mendengarkan hal-hal yang tidak pantas. Zina tangan, Allah melarang kita untuk bersentuhan dengan yang non mahram. Ya. Setelah balik tidak boleh bersentuhan dengan non mahram. Non mahram itu berarti bahkan sepupu sekalipun juga masuk non mahram ya. Ini kadang-kadang ada yang salah paham bahwa menganggap sepupu itu mahram, bukan. Sepupu itu termasuk non mahram. Mahram itu siapa saja yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di surat An-Nisa akhir juz 4 yang hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum. Ini kalau tidak salah ada 14 orang ya. Ibu, anak perempuan, saudara perempuan, kemudian bibi baik dari bibi kandung ya, berarti misalnya saudara perempuannya ayah atau saudara perempuannya ibu. Tapi misalnya istrinya paman, misalkan di Mas Haryati ada pamannya itu punya istri. Nah istrinya itu tetap bukan mahram karena tidak ada hubungan darah. Kadang-kadang kan ada yang keliru, istri paman tuh kadang-kadang tetap salaman aja, boleh. Nah, yang mahram itu yang ada hubungan darahnya tadi. Nanti ada keponakan laki-laki, keponakan dari anak laki-laki maupun anak perempuan. Nanti ada menantu, mertua juga. Atau kemudian anak yang belum balik, saudara sepersusuan, ibu susu, kemudian anak perempuan yang belum balik. Itu ya, boleh bersalaman, ya, boleh cium tangan, benar-benar. Tapi kayak kalau sepupu, ipar itu termasuk non mahram. Bahkan saudara tiri, saudara angkat itu juga bukan mahram. Makanya nggak boleh kalau buka jilbab di depan saudara tiri itu bukan mahram. Di depan saudara angkat juga tidak boleh buka jilbab. Nah di depan sepupu itu juga nggak boleh buka jilbab. Yang harus diperhatikan karena kadang-kadang di sini tuh yang orang seringkali banyak yang salah. Sepupu dianggap mahram, salaman aja biasa. Sama saudara tiri, saudara angkat, salaman biasa aja. Sama ipar, nah ini hasilnya. Sama ipar kadang-kadang terlalu dekat juga. Jadi enggak boleh. Kita semua pegangan tangan saja tidak boleh. Apalagi sampai berduaan, peluk-pelukan, sampai yang lainnya. Jadi yang tadi bukan hanya perbuatannya, tapi hal-hal yang mengantarkannya, yang menjadi fasilitas itu sudah dilarang. Maka termasuk perkara yang syubhat. Karena ketika tadi orang itu terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, biasa melakukan hal yang syubhat, biasa memakan barang-barang syubhat, bekerja di bidang yang syubhat. Ya mungkin satu hari 2 hari dia bisa selamat mendapatkan yang halal, tapi lama-lama pasti akan terjatuh ke dalam hal yang haram. Nah, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, jauhi yang syubhat. Jangan dekat-dekat.
Walaupun mungkin kalau di dunia di pekerjaan kita kadang-kadang hal yang sifat seperti itu tuh duitnya lebih banyak, ya. Lagi kerja dapat proyek, nanti proyeknya itu nanti ada uangnya di markup, ya, dinaik-naikkan, ditinggi-tinggikan anggarannya, nanti kalau sisa dimakan bareng, bahasanya jadi uang saku gitu ya, uang saku anggota proyek. Jadi kan nggak tahu nih jelas apakah halal atau haram. Maka kalau seperti ini mending ditinggalkan saja, jauhi. Ya, kita cukupkan diri kita dengan cara yang halal. Cukupkan diri kita dengan rezeki yang halal. Gak usah khawatir kita itu tidak mendapatkan rezeki. Allah sudah menjamin setiap makhluk yang ada di bumi ini, ya, semua binatang, semua tumbuhan itu sudah ada rezekinya sejak kita di dalam rahim ibu kita. Ketika kita berumur 40 hari di dalam rahim, itu Allah sudah meniupkan ruh kepada kita, dan Allah sudah menentukan rezeki kita, jodoh kita, dan kematian kita. Maka rezeki itu pasti akan sampai kepada kita. Rezeki itu tidak akan lari sebagaimana maut tidak akan lari. Rezeki itu akan mengejar kita sebagaimana maut juga mengejar kita. Kita tidak akan meninggal, kita tidak akan pergi dari dunia ini sampai Allah memberikan seluruh rezekinya kepada kita, memberikan jatah kita kepada kita. Kita tidak akan pergi. Makanya gak usah khawatir, cukupkan diri kita dengan yang halal. Karena kalau kita tidak mengambil rezeki kita dari jalan yang halal, maka rezekinya akan mendatangi kita dengan cara yang halal. Maka kita tinggal pilih mau mana, yang halal atau mau yang haram. Kemudian selanjutnya Rasulullah bersabda, ala wa inna likulli malikin himan, dan setiap raja itu mempunyai tanah larangan, wa anna himallahi maharimahu, dan sesungguhnya tanah larangan Allah adalah hal-hal yang diharamkan. Jadi kan setiap pemimpin, setiap raja pasti punya aturan, pasti punya larangan, dan yang Allah larang adalah yang diharamkannya. Kemudian Rasulullah menutup hadis ini dengan suatu potongan hadis, jadi insya Allah sudah seringkali kita dengar, ya. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Seringkali kita dengar bahwa di dalam jasad kita ada segumpal daging. Idza saluhal jasadu kulluh. Jika daging ini baik, maka baiklah seluruh tubuh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan jika daging ini rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ala wahya al-qalbu. Daging itu namanya hati. Kenapa kok dinamakan al-qalbu? Ini pintar kayaknya bahasa Arab juga. Al-qalbu dari kata qalaba yuqallibu. Kalau qalaba itu artinya membolak balik. Nah, kalau qalbun itu yang dibolak balik. Jadi kenapa kalau hati kita dinamakan qalbun? Karena hati kita itu mudah berbolak balik. Kadang hatinya beriman, kadang hatinya condong kepada kemaksiatan. Kadang hatinya pengen ibadah, kadang hatinya pengen senang-senang. Kadang hatinya hatinya memohon kepada Allah, kadang hatinya jauh dari Allah. Mesti bolak-balik terus. Kanan kiri, maju ke depan, selalu berubah sesuai dengan keimanan kita. Dan kenapa hati ini penting?
Karena hati ini adalah komandan. Hati ini adalah raja di dalam tubuh kita. Hati itu yang mengomando kita itu mau apa. Apakah kita mau ibadah, hati kita yang menyuruh. Ya. Ketika kita gak mungkin kok anggota kita ibadah sementara hatinya maksiat, ya bisa. Hatinya pengen sholat, anggota tubuhnya ikut sholat, mulutnya ikut membaca, kakinya ikut jalan di masjid, tangannya ikut bergerak. Tapi kalau hatinya pengen dugem, hatinya pengen nongkrong, pengen senang-senang, ya yang lain ikut juga. Kakinya membawa ke tempat dan tangannya ikut menari-nari. Jadi hati itulah yang menjadi komandan, menjadi pemimpin utama dari tubuh kita. Itulah kenapa Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, memerintahkan kepada kita untuk menjaga hati kita. Bagaimana caranya supaya hati kita itu selalu sehat, supaya hati kita selalu berada di jalan kebenaran dan tidak menjadi hati yang sakit atau bahkan hati yang mati. Salah satunya adalah doa yang Rasulullah SAW ajarkan, dibaca setiap zikir pagi dan petang. Ya. Doanya, ya muqallibal qulub, apa? Ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Itu kalau bareng-bareng, kayak sendiri-sendiri, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Wahai yang maha membolak-balikkan hati. Karena Allah dengan mudah itu bisa membolak-balikkan hati kita. Kalau Allah berkehendak, hati kita bisa dibuat beribadah terus, bisa. Tapi kalau Allah berkehendak, Allah juga bisa menyesatkan kita. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Yang Allah sesatkan itu tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Bahkan Nabi Muhammad sendiri pun tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang sudah disesatkan Allah, walaupun itu adalah orang yang paling beliau cintai. Tapi kebalikannya, wa mayyah dillahu fala mudhillalah. Yang Allah kasih hidayah, yang Allah kasih petunjuk, itu tidak ada yang bisa menyesatkannya. Walaupun syaitan itu mengerubutinya, walaupun datang berbagai macam godaan, ketika hatinya itu diteguhkan oleh Allah, maka tidak ada yang bisa merusaknya. Itulah kenapa kita minta kepada Allah, sabit qulubana, ya Allah, tegakkanlah hati kami, kokohkanlah hati kami, perkuatlah hati kami. Supaya apa? Supaya hati itu bisa berada di atas agama Allah Ta'ala, supaya terhindar dari godaan setan, ya, supaya terhindar dari kemaksiatan, supaya tetap istiqomah berada di jalan Islam. Ya, hubungannya apa antara hati sama maksiat tadi, sama halal dan haram? Karena orang yang bisa menjalankan yang halal, yang menjauhi yang haram, orang yang bisa menjaga dirinya dari hal-hal yang syubhat adalah orang yang hatinya bersih. Maka kalau kita mau supaya pekerjaan kita halal, makanan kita halal, semua yang kita dapatkan itu halal, kita mulai dari hati kita. Insya Allah ketika orang itu hatinya bersih, akan alergi, Pak. Ya, akan alergi dengan hal-hal yang haram. Bahkan dengan yang syubhat pun langsung menjauh. Walaupun dapat uang sebanyak apapun, dapat barang sebanyak apapun, kalau tidak jelas halalnya, belum jelas hukumnya, belum jelas boleh atau tidaknya, maka dia tidak akan mengambil sebagian pun. Jadi saya jam berapa? 49.
Oke, mungkin cukup sekian yang dia sampaikan. Ayat kata dalam hadis ini Rasulullah menekankan kepada kita bahwa di dunia ini banyak sekali hal-hal yang syubhat. Apalagi zaman sekarang di mana antara halal dan haram itu tercampur baur jadi satu. Yang membedakan antara halal dan haram itu kadang-kadang cuma satu akad, cuma satu transaksi itu bisa berubah dari yang halal menjadi yang haram. Maka ketika begitu banyak hal-hal yang syubhat, hal-hal yang tidak jelas, maka Allah perintahkan jagalah diri kita, jagalah agama kita dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang syubhat dan cukupkanlah diri kita untuk mengambil dari barang-barang yang halal saja. Kalau ada jika ada salah kata dari diri saya sih saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan jika ada kebenaran maka dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kebenaran itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. La taufiq wal hidayah wa tawalina ya nun wal qiyamah yastur fastabil khairat subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم.